Oke, nah jadi kita mulai dulu dari apa materi awal-awal gitu ya. Semua lah mungkin yang masuk di semester ini kan. Nah, ini ada soalnya. Biar kita crop dulu. Oh, cropnya belum ada di sini ya. Bentar ya, Cah. Lambat sekali, Cah. Agak lama kebuka apanya, Cah. Perasaan apakah orang ini lah? Sama-sama. Oh iya, Bu, bisa. Yuk kita ambil yang nomor 1 sampai 3 dulu ya. Kelihatan semua ini. Satu ya, Ca? Iya, Pak. Oke, nah coba kita perhatikan. Kalau ya barisan pola bilangan lah tepatnya kalau materinya kan. Itu berikutnya ya. Nah, jadi Abang tulis ulang dulu. Jadi dimulai dari berapa tuh? 2, ada 3, selanjutnya nih 5. Dia minta yang mau diisi itu kalau dari jawaban. Nah, ternyata pola bilangannya ini barisan. Nah, ini nanti namanya barisan. Ya, 2 suku pertama itu ya jumlah dari 2 suku. Nih, kalau 2 kan ya kan suku berikutnya gitu loh. Yang ini 3 tambah 5, yang selanjutnya 8. 5 tambah 8 ya kan berikutnya ini ya. Maka nanti ini 13 yang ini ya, berarti 8 ketemu ditambah maka akan menghasilkan 21. Dan inilah ditambah D, maka dihasil di 34. Maka 13, 21 dan 34. Kira-kira seperti itu ya, Ca. Untuk yang nomor 1. Gimana, Ca? Halo? Pak. Bisa, Pak. Nomor 1 gampang ya. Kemudian nomor 2, Mbak Abang di nah, coba kerjakannya kan satu-satu bisa ya. Undangan ini itu terdiri dari 1 pola. Kan bisa ada 3 pola. Coba itu. Kira-kira ada polanya enggak? Kan kita ngeceknya dari tambah dulu selisihnya, tambah-tambah tahu barisan yang lain. Coba kalau yang ini. Kan berarti 2 ke min 1 itu udah minus 3. Kemudian kalau ini minus 3, yang ini kemari tentu tambah 4. 3 ke 4 tambah 1 ya, kurang 3 ya, ke atasnya aja biar enak ya, kurang tambah 1. Oh, berarti cocok ya, tambah 1. Yang ini min 3 ini ya kan, tambah 1 kan, baiknya di sini 8 gitu ya. Maka nanti berulang 1 berarti selanjutnya nanti min 3. Kalau dia min 3, 2 bilangan yang dimaksud itu adalah gitu ya, Dik? Iya, Pak. Berarti nanti ini tadi kita ini kan ya. Yang A tadi 13 ini jawabannya A. Kemudian tebalnya. Kemudian 85 jawabannya D. Gitu ya, Dik? Oke. Selanjutnya apa ya? Huruf berpola. Nah, kalau Abang sih biasanya Abang konversi dulu dia ke urutan bilangan, Abang ganti jadi bilangan ya, karena biar gampang lihat kalaupun ada naiknya biar tahu naik berapa atau selisihnya gitu ya. Jangan di copy lah ya,
Nanti terlalu sempit kayak yang tadi, sempit-sempit kali. A, B, bukan ABC. Selanjutnya lompat 1. J, gitu ya. Coba kalau gitu ya, A itu 2, itu 7. Ya, 7. Kemudian J ini 10, kemudian 14. Kalau N, kira-kira bagaimana nih ya? Kan, nah, seandainya mau dibuat kebilangan berarti ini berapa gitu ya. Seandainya lompat 1, ini tambah 1, tambah 1, 5. Ya. Kalau seandainya apakah memungkinkan 2, 4, 2 gitu kan? 1 berarti langsung ke 4. 1 ke 4 berarti tambah 3. Tambah 3. Ini kemari tambah 3. Yang lainnya kemari dong. Yang ini ke sini gitu loh ya. 4 ya, kalau 10 ke 4. Kalau seandainya nambah 4. Kanan kan nambah. Cocok ya. Berarti nanti di sini tambah 4, tambah 4. Huruf yang ke-6 itu adalah yang kosong. Ini adalah F gitu. Bisa, Pak. Bisa lah ya. Nah, intinya sih urutan huruf. Oke ya. Nah, itulah dengan. Nah, sekarang kita lihat untuk ini. Oke, nah kita lanjut nomor E, salah tempat. Perhatikan pola bilangan berikut untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada banyak pola ya kan. Nah, tinggal ya satu seri bisa aja ada 2 pola, ada 3 pola ya. Nah, jadi yang ini kita ya katanya untuk mendapatkan bilangan kedua dari dalam masing-masing suku 2, suku 3 ya. Jadi bilangan kedua, ini bilangan pertama, 18 bilangan kedua. Itulah masing-masing bilangan pertama dalam hal itu yang dikurungi ya kan, Dek. Kedua, dari bilangan untuk suku pertama ini benar sih 4. Apakah untuk mendapatkan salah kan? Jadi kan B. A masih sah ya, benar. Tapi apa benar? Salah. Maka bukan B. Untuk mendapatkan dikalikan 2, kemudian ditambah. Kalau 2 tambahkan ini salah. Untuk yang D, dikalikan apakah 8 dikurangi cocok kan gitu. Dikurangi 2, 10. Benar juga kan 18. Benar. Ya. 20 cocok semua. Ya. Maka jawaban yang dia itu yang paling tepat. Yang merupakan pola ya untuk pertama. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 4 gimana, Ca? Bisa, Dek? Saya. Nomor 5. Tentukan angka satuan pada bilangan 16 gitu ya. Dia hanya minta satuannya saja. Oh iya. Nah, ininya aja pedulikan ya. Orang toh nanyakan 2016 itu cukup ya. Nah, jadi biasanya itu ada pola untuk 7 pangkat. Jadi ininya cuek ada aja gitu loh. Oke, karena kan 7 gitu ya. 2010-nya itu mau dipangkatkan berapapun udah. Jadi tergantung satuannya aja. Berarti dalam hal itu si 7 gitu ya. Baik. Kalau dia 7 ya, 7 pangkat 1 berarti dia 7. Kalau 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 9. Kalau 7 pangkat 3 berarti kan 49 ini dikali 7 lagi, ya kan? Tentu belakangnya 3 karena ya 7 kali 9 63 kan. Dia nanya hanya satuannya. Nah, kalau 7 pangkat dengan 7 kan 21, pasti 1. 7 itu satuan. 5 dia balik lagi, ya kan? Satuannya balik lagi ke 7 ya. Berarti belakangnya ke berapa sama dengan. Jadi kalau kelipatan 4 1 gitu ya. 4 gitu ya, atau berhentinya di 2017. Ingat, 2016 itu kan habis dibagi 4 ya. Itu artinya berarti nanti kalau 7 pangkat 2016 kalau mau cari artinya kan hasilnya nggak mungkin pasti ya. Pasti besar sekali, nggak ini juga lah. Kalkulator aja pun nggak akan cukup layarnya ya kan, Dek.
Maka nanti kalau 27 pangkat 2016 pasti satuannya adalah 1, angka 1 gitu loh. Ya, sehingga bisa kita simpulkan maka kalau 7 pangkat 2017 ya. Maka kalau 7 ya pas ya. 7 pangkat 2017 ini 2016 ternyata tadi ya. Udah selesai dong. Udah selesai ya. Maka ya kalau 2017 pangkat berapa tadi? 2016 ya udah satuannya pasti 1 gitu loh. Bisa, Ca? Bisa, Pak. Iya ya. Nah, jadi kuncinya karena kebetulan dia hanya nanya satuannya saja. Baik. Kemudian kita lihat nomor 6. Yang nomor 6 itu udah sistem koordinat ya. Titik P negatif 4,5 ya. X-nya negatif, Y-nya positif ya. Itu di kuadran ke berapa gitu kan, Dek? Nah, diingat ini. Inilah apa? Sumbu koordinat ya. Nah, jadi inilah kuadran 1 kan? Kuadran 1, kuadran 2, ini 3, ini 4 ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sini kan X-nya negatif, Y-nya positif gitu ya. Tebalkan aja lah. Mana sih sumbu X? Jadi kalau X-nya negatif, coba ambil di mana sih X negatif? Inilah sumbu X yang negatif ya kan? Nah, terus ini kan Y-nya positif, ambillah Y yang positif. Jadi ternyata kalau dibentuk oleh kedua ini ya ceritanya berarti kuadran kedua ya. Maka jawabannya yang cocok ya ini ya, jawaban yang B gitu ya, Dek. Tadi yang ini 1 ya, Dek, satuannya. Oke. Gitu ya, mudah-mudahan kalau ujian nanti bisa kalau ada soal kayak gini ya atau dirubah bentuk atau angkanya, bilangannya ya bisa gitu ya, Ca. Gimana, Dek? Jelas suara Bang? Suara saya jelas? Mas, Jelas, Pak. masih putus-putus? Enggak lagi kan? Kadang, jarang. Oh. Ntar ya kita sip ya. Oh, ini latihan ujian ya. Astaga. Oke ya. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nomor 7 ya. Iya 7 ya kan, Dik? Baik. Nomor 7 ya. Diketahui titik R 4, A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X, maka A-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih titik R itu X-nya udah ketahuan, X-nya itu udah tahu, tinggal Y-nya aja kan. Nah, jadi katanya dia 4, A gitu ya. Berarti kalau kita gambar kira-kira gini tuh ya. Oke, 4, A. Nah, kalau X-nya 4 aja sih, gampang buatnya ya. X-nya aja yang udah ketahuan di situ. Nah, nih, berarti 1, 2, 3,
4. Ini X-nya. Tinggal Y-nya berapa gitu kan. Cuma dikasih tahu ya. Nah, berarti kan X-nya itu udah pasti di sepanjang garis ini kan. Cuma di mananya kita belum tahu ini ya. Jadi kalau saya buat ini putus-putus ya, tentu di sepanjang garis ini dia. Nah, jadi pokoknya di sepanjang garis ini X-nya udah pasti 4, ya kan? Nah, katanya apa? Jaraknya 4 satuan ke sumbu Y. Ya, memang semua titik yang di sini memang kalau terhadap sumbu Y memang pasti 4 ya, pasti 4. Nah, tinggal pertanyaannya kan, di situ apa? Berjarak 3 satuan dari sumbu X kemungkinannya ada 2, ya kan? Bisa 2 dong, ya. Kita buatlah 3 ke atas, bisa 3 ke bawah gitu ya. Nah, sehingga kan kemungkinannya tinggal 2 itu aja kalau ngikut ceritanya kan. Nah, tinggal ini sama ini kan begitu. Oke. Jadi kedua titik ini jaraknya 4 terhadap sumbu Y, 3 terhadap sumbu X kan begitu. Hanya dari kedua ini mana lagi yang paling mengerucut ke jawabannya? Lihat cerita selanjutnya. Katanya apa? Serta berada di bawah sumbu X. Berarti yang ini tadi udah nggak jadi karena dia di atas sumbu X gitu ya. Maka titik yang dimaksud ini tadi adalah 4, karena dia ke bawah berarti negatif 3 ya. Tadi kan titiknya 4, A. Itu artinya A-nya adalah negatif 3. A itu berarti sama dengan negatif 3 gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Itu ya untuk yang nomor 7. Ini, wah, mirip ya. Diketahui enggak, tapi ini garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Dan berjarak A satuan, 4 satuan ya. Salah ya. Titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1, maka koordinat titik A-nya berapa gitu kan? Yuk, nah untuk nomor 2 kita buat di sini ya, jebret. Oke, gini Adik. Baik. Nah, nanti inilah yang namanya sumbu Y, ini sumbu X. Katanya apa? Garis itu tegak lurus dengan sumbu X ya. Yang tegak lurus dengan sumbu X berarti semua garis yang sama dengan ini yang sejajar dengan sumbu Y ya. Nah, kita buat gini pun pasti tegak lurus dengan sumbu X. Nah, cuma katanya apa? Tegak lurus dengan sumbu X. A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kalau dari sumbu X yang 3 satuan kan kemungkinannya cuma 2 kan, Dek? Nah, perhatikan misalkan ini 1 2 3 ya. Kita buatlah garis misalkan di sini, Dek. Nah, ini Nah, kita buat gini ya. Berarti ya semua titik yang berada di garis itu ya pasti jaraknya akan 3 satuan ya. Apapun titik kalau ada di sini di sepanjang ini ya jaraknya 3 terhadap sumbu X gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ke bawah. Nah, ini ya, semua garis yang berada di sini ya jaraknya 3 ya terhadap sumbu X gitu loh. Nah, sekalipun kurang mantap itu anggap aja udah mantap ya. Ini kalau dari gambar ini kan kelihatan kok lebih jauh ini kemari daripada garis yang ini kan. Anggap aja udah bagus banget itu gambarnya kan. Nah, tapi katanya titik A itu berjarak 4 satuan terhadap garis L dan berjarak serta berada di kuadran 1. Maka koordinat dari titik A, ya kan? Koordinat dari titik A. Lah, ini ngaco juga ini Adik ya. Ngaco karena gini garis L-nya nggak tahu ya berapa. Ya kan? Nah, kan titik A tadi berjarak 4 satuan, hanya itu aja ketentuannya. Titik A itu jaraknya 4 satuan ke X, ya. Nah, ini ambigu loh ya. Apa deh? Acak ya.
Yang jelas sih memang apanya. Kalau kita tengok ini kan 3 ke atas, 3 ke bawah ya. Berarti kalau kayak gini dia Y-nya yang 3 kan, Dek? Ini kan Y-nya 3. Ya, mau dimanapun tempatnya, Y-nya 3 atau negatif 3. Kalau ngelihat Y-nya aja sih, harusnya kan kalau nggak 3, min 3. Berarti ini salah, karena kan kok X-nya ya kan, ini salah gitu loh. Tapi yang ini dua-duanya ya sah-sah aja, bisa aja jadi jawaban kan. Nah ini L-nya tadi nggak tahu ya, karena dimanapun dia bisa. Contoh gini Abang buat, ini kan X-nya 1, X2, X3, X4. Ya di sini min 1, min 2, min 3, min 4 gitu kan. Yang dia hanya kasih tahu tadi kan gini, titik A itu berjarak 4 satuan terhadap L, 3 satuan terhadap sumbu X, dan di kuadran 1 itu aja. Artinya titik A-nya di kuadran 1 gitu loh ya. Jadi kalau garis L-nya nggak ada, dia hanya bilang tegak lurus aja. Nggak ada petunjuk lain ya. Jadi kalau hanya tegak lurus saja banyak yang tegak lurus kan Dek dengan sumbu X kan, garis L tegak lurus dengan sumbu X. Artinya bisa aja kita ya. Oke, kita buat warna hitam dia ya. Nah, katakan aja ini garis L, bisa-bisa aja ya. Berarti kan benar garis L itu tegak lurus dengan sumbu X, benar kok ya. Ini garis L boleh tegak lurus dia dengan sumbu X. Nggak ada yang salah kan? Nah, seandainya lah kayak gini L-nya, berarti titik A-nya berapa terhadap L? Berarti gini, dari L aja itu nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini titik A-nya gitu loh. Ya. Kalau kayak gini, ya berarti ceritanya berapa nih? 1,1,3. Itu dia ya, Dek. Jadi itu tergantung garis L-nya. Jadi garis L-nya nggak ada apa, nggak ada kepastian, ya. Kalau abang buat pun seandainya L-nya di sini pun nggak ada masalah, sah-sah aja, ya. Karena itu tadi petunjuknya hanya tegak lurus terhadap garis L itu tegak lurus dengan sumbu X. Benar, tegak lurus gitu loh. Nggak ada lagi petunjuk yang lain tentang garis L kan dan garis ini. Titik A, 4 X itu kan ngomongin titik A-nya doang. Ya. Seandainya di sini gitu kan, berarti berapalah titik A-nya? Ya kalau sempat di sini beda lagi ceritanya kan. Hitunglah 4 kan, Dek. 1, 2, 3, 4 di sini dong ya. Nah, di sini. Maka ini titik A-nya gitu loh. Nah, kalau kayak gini berarti 1, 2, 3, 4 di sini 5 lah ya. Berarti 5,3 gitu. Kalau di sini gitu. Jadi kan semuanya tergantung si L-nya. L-nya mau di mana gitu ya. Petunjuk L-nya nggak cukup. Dia hanya bilang L-nya tegak lurus dengan sumbu X. Nggak ada lagi yang lain biar memastikan, oh L-nya itu di sini gitu. Nggak boleh kemana-mana lagi gitu loh. Gimana, Ca? Bisa, Pak. Halo, Ca. Bisa, Ca? Bisa, Pak. Ya, jadi ini nggak ada kepastian. Dua-duanya sih ya sah-sah aja. Boleh jadi jawaban. Halo, Aca, bisa, Dek? Bisa, Pak. Bisa ya. Nomor 9. 9 katanya apa? Diketahui titik P 2,1, titik Q 2,-4, R-nya 7,-4, dan titik S-nya. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka titik S-nya berapa gitu ya. Nah, maka kita gambar ya. Kalau dia ini udah di posisinya lebih tingkat atas SMA, nggak perlu digambar ya, karena ada materi yang gampang menyelesaikan itu. Tapi kalau masih SMP, nah kita ngerjakannya pakai gambar ya. Baik. Nah, coba kita lihat deh. Lagi-lagi ya ini sumbu Y, sumbu X. Katanya yang pertama titik P 2,1. Berarti nanti ini ambil 2 ke atas 1 ya. Oke. Berarti inilah nanti titik A ya kan, Dek? Sorry, titik P. Titik P gitu ya. Kemudian Q-nya 2,-4. Iya, nah. 2,-4 berarti 2 ke kanan, 2 ke bawah 4 kan?
1, 2, 3, 4. Berarti 2, minus 4. Nah, ini ya, Dik. Berarti nanti disinilah posisi dari titik Q-nya. Gitu. Lanjut, titik R. R-nya berapa? 7, minus 4 ya. Kalau 7, minus 4 berarti 7, minus 4. Hitunglah ya kan. Ini tadi udah 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nambah lagi ke kanan ya. Oke. Ini ya. Anggap lo udah cantik kali nantinya, Dek. Sip. Gitu ya. 7, negatif 4. Berarti yang bawahnya jadi panjangin ke sana ya. Oke, kira-kira seperti ini kan, Dek. Inilah titik, nanti titik R-nya kan. Sorry, titik apa tuh? PQR, benar sih, R ya. Nah, kalau dari gambar ini aja kan udah ketahuan ya, berarti di mana S-nya supaya dia persegi seperti yang dia maksudkan. Nah, kelihatan ya udah pasti di sini kan, Dek. Ya, otomatis titiknya ini apa? Yang ikut yang ini tadi ya. Kalau ini tadi 7, minus 4, sementara yang ini tadi 2,1, ya berarti yang ini udah pasti ya ke atas, berarti 7,1 gitu kan, Dek? Nah, kira-kira seperti itu ya, Ca. Maka jawabannya yang C ya, Dek. Bisa, Ca? Wah, nggak dengar kayaknya ya, Ca. Tes. Halo, Ca. Halo, Pak. Dengar, Dek? Dengar, Pak. Dengar ya. Baiklah. Sekarang kita lanjut nomor yang 10. Diketahui garis M sejajar dengan sumbu X. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dia sejajar dengan sumbu X. 3 satuan dengan sumbu X. Dan berada di atasnya. Oh, gampang ya. Sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y, berjarak 5 satuan dari sumbu Y, serta berada di kirinya. Maka titik potong garis M dan N gitu ya. Oke, nah ini juga digambar lah ya, biar kelihatan. Oke, kira-kira seperti ini. Baik. Nah, kita lihat. Ini katanya apa? Garis M itu sejajar dengan sumbu X ya. Terus jaraknya 3 satuan. Kalau sumbu X jaraknya 3 satuan. Yang 3 satuan berarti kan bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kan? Nah, cuma petunjuk berikutnya tadi katanya berada di atasnya. Berarti ya udah fix, yang di bawah nggak jadi gitu kan? Maka nanti kita ambil ini garisnya yang di atas ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke, anggap lo udah cantik kali itu kan. Nah, jadi gini deh, kalau kayak gini dia ini namanya garis ya. Kalau dia sejajar sumber berapa ya, lihat yang dipotong di titik 3. Oh, berarti itu Y sama dengan 3 gitu loh. Nah, kemudian garis apa tadi? Garis N ya. Kalau ini tadi namanya garis M ya. Nah, yang ini tadi ceritanya garis M. Gitu kan, Dek? Selanjutnya garis N sejajar dengan sumbu Y, jaraknya 5. Yang jaraknya 5 ada 2 kemungkinan, gitu kan? Bisa ke kanan 5 satuan, bisa ke kiri 5 satuan gitu loh. Di sebelah kirinya. Maka yang di kanan ya nggak usah jadi kan? Maka tinggal yang ini dong. Ini ya. Oke, fix. Berarti nanti inilah garis apa? Garis N ya, garis N. Jadi garis N dengan persamaan
Kalau dia gini, itu namanya garisnya minus 5. Ya, berarti garis X sama dengan minus 5. Nah, katanya, maka titik potong garis M dan N. Benar, dia berpotongan, ya kan? Ya, M sama N ketemu di sini, gitu ya. Nah, berapa sih titiknya? Ya, pasangkan aja. X-nya minus 5, Y-nya 3, gitu ya. Maka titik yang dimaksud adalah minus 5,3, gitu. Ya kan? Maka jawabannya adalah yang D, gitu dia ya. Kita save dulu ya. Oke. Gitu kira-kira ya, Ca. Iya, Pak. Oke deh. Baik, kita lanjut nomor. Wah, ini udah relasi ya. Relasi soalnya besar-besar sekali. Kecil aja saya buat ya. Pola bilangan, sistem koordinat, relasi. Habis relasi langsung garis ya. Baik, ya kita masuk yang berikutnya ya. Nomor 11. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram ya. Nah, sama, relasi juga ya banyak apanya ya. Banyak relasi yang bisa kita buatkan untuk menghubungkan himpunan A ke B, memasangkan A ke B kan. Nah, ya tinggal kita lihat aja lah dari pilihannya ya, mana yang membenarkan gitu ya, jangan menyalahi. Nah, akar dari gitu ya, benar enggak? 2 akar dari 4, ya benar. Ya, 3 akar dari 9 benar, 4 itu adalah akar dari 16. Benar sih ya? Ya nggak apa-apa. Coba kita checklist dulu benar ya kan? Nah, kemudian kalau kurang dari ya, kalau kurang dari 2 kurang dari 4 sih benar. Ya, tapi harusnya kalau memang kurang dari ya 2 harus dipasangkan ke semua gitu ya. Ya kan, karena ini kan masih relasi. Kalau relasi kan memasangkannya masih bebas gitu ya, nggak harus satu-satu. Ya benar semua sih, 2 kurang dari 4, 3 kurang dari 9, 4 kurang dari 16 sih sah-sah aja benar, tapi nggak cocok gitu ya. Kenapa? Karena 2-nya tadi harusnya ke semua, 3 pun harus ke semua, 4 ya ke 9 ke 16 harus gitu ya. Maka ini jadi nggak cocok ya untuk menyatakan relasinya. Kalau kelipatan justru kebalik lah ya. Masa 2 kelipatan dari 4? Justru kalau kelipatan ya maunya lebih besar dari awalnya kan. Sehingga ini salah. Kalau kuadrat dari kebalik ya, harusnya 16 dipasangkan ke 4. Ini kan 4 yang dipasangkan ke 16 sehingga ini salah ya. Kalau kuadrat dari jawaban yang atau pilihan yang A. Mudah ya, Dek, untuk yang nomor 11 kan? Kemudian kita lihat nomor 12 ya. Berikut ini ditunjukkan 4 baris pertama ya. Dari barisan geometri 4 suku maunya ya. Fungsi yang dapat ya digunakan untuk menentukan suku ke N suatu barisan tersebut adalah gitu ya. Nah, kalau dia kelas 9 kelas 8 SMP waktu pola bilangan mungkin saja sudah dikasih materinya ya. Apa sih kalau rumus dari apa namanya? Barisan geometri ya kan, Dek? Nah, rumusnya gini. Kalau dia barisan geometri ya, harusnya kan yang namanya suku pakai UN ya. Jadi ini namanya barisan cuma dihubung-hubung. Kalau kita waktu belajar barisan atau pola bilangan kan suku UN ya. UN itu rumusnya A dikali R pangkat N kurang 1 gitu loh. Ya. Di mana A-nya itu suku pertama kan, di A itu suku pertama ya, suku pertama. Kemudian kalau dia
Rasio itu nanti bisa suku kedua dibagi suku satu boleh, suku ketiga dibagi suku kedua boleh, pokoknya dibagi suku yang sebelumnya ya. Baik, maka dalam hal ini coba kita lihat siapa sih suku pertamanya ya. Suku pertamanya A-nya di situ adalah 4 gitu kan. Terus suku 2 dibagi suku pertama, berarti bisa aja 2 bagi 4 ya. Disederhanakan, sama-sama bagi 2 ini 1, ini 2 gitu ya, Dik. Sehingga rumusnya menjadi gini. Maka apa tadi? SN gitu kan? Sorry kok SN, UN ya, maaf. UN sama dengan A. A-nya berapa? 4. Dikali R-nya berapa? Setengah gitu kan? Setengah. Terus pangkat N kurang 1 ya. Jadi inilah rumus dari suku ke N dari barisan geometri untuk barisan yang dikasih tahu di soal tersebut ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada nggak yang persis seperti itu? Ada, jawaban E ya. Nah, kalau rumus sukunya itu hanya dia dihubung-hubungkan ke fungsi ya, ganti aja UN jadi FN gitu kan biar fungsi. Ya sama aja, 4 pangkat N kurang 1 gitu ya. Maka jawabannya tadi yang D gitu ya, D. Oke, itu untuk nomor 12 ya, Ca. Jadi ya kalau memang dihubung-hubungkan ingatlah rumus barisan geometri ya di pola bilangan. Ya, Dek? Aca? Iya, Pak. Oh iya, mantap, mantap. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, Dek. Tadi itu nomor 12. Oke, ini nomor 13 ya. Kita batasi dulu lah ini ya. Oke, nah kita lanjut ya. 13. Fungsi f pada R ditentukan oleh ya dengan rumus fx gitu ya, Dik. Nah, katanya fx sini aja ya nomor 13-nya, Dik. Fx sama dengan px ditambah dengan q gitu ya. Nah, lanjut. Katanya F1-nya 4. Nah, F1 4, sedangkan F-2 sama dengan 1 gitu. Ya. Maka kita cari dulu ya apa persamaannya. Dengan dikasih tahu F1 sama dengan 4 ya kan? Karena fungsinya ada. Artinya kan tadinya dalam kurungnya X. Berarti ketika X maka nanti persamaannya jadi gini. P dikali 1 ditambah Q sama dengan 4 gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya lanjutannya ke kanan aja lah ya, ke kanan. P kali 1 ya P aja kan. Berarti P ditambah dengan Q ya sama dengan 4 gitu ya. Kemudian yang kedua ya kan, artinya X-nya diganti minus 2 berarti. Sehingga P dikali minus 2 ditambah dengan Q hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian berarti P kali minus 2. Maka dapatnya minus 2P ditambah dengan Q diperoleh hasilnya 1 ya. Nah, berarti ini udah masuk sistem persamaan linear 2 variabel ya kan. Nah, tinggal dieliminasi aja. Kenapa? Karena Q-nya udah sama kok ya kan. Kurangkan aja.
Berarti P dikurang min jadi tambah dong. P tambah 2P jadinya 3P ya. Q-nya habis. 4 kurang 1 3 ya. Berarti 3 kali P sama dengan 3, maka P-nya harus 1 gitu ya. Oke ya. Nah, dengan demikian kalau P-nya 1 maka P tambah Q kan, berarti kan 1 ditambah Q tadi hasilnya 4 kurang 1. Sehingga nilai P dan Q berturut-turut adalah 1 dan 3 ya kan? Nah, maka jawabannya ini ya, Dik. Oke, gitulah kira-kira untuk nomor 13. Sampai 13 gimana, Ca? Masih bisa Bisa, mengikuti? Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Mantap. Lanjut. Nomor 14. Didefinisikan fungsi 2n kurang 1 tambah 2n kurang 2n tambah 1 untuk gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari fungsi itu aja udah ada yang bisa saling menghabiskan ya kan. Nah, ini negatif 1 ini saling menghabiskan dengan yang ini. Betul ya? 2n ini menghabiskan dengan ya 2n aja gitu loh. Ya kan? Oh, ternyata fn itu 2n. 2n aja gitu. Oh, maka kalau dia f sampai F5 lah itu maksud soalnya. Ya. Oke, kita buat di sini. F1 tambah F2 tambah F3 F5 gini toh, ya. Maka hasilnya menjadi yang ini kan. Tadi rumusnya kan apa? 2N aja tuh. Oh, berarti kalau F1 ya 2 kali 2, F3 2 kali 3 ya kan? 2 kali 4 tambah 2 kali 5 gitu loh ya. Sehingga hasilnya menjadi berapa? Tambah 6 tambah 8 tambah 10 gitu ya. Nah, terus piro iki lah. Hasilnya 20 30 ya, Cah? Hasilnya 30 ini ya. Coba benar nggak sih min 1 dengan positif 1 habis? Ya habis ya, benar ya. Tinggal 2n kan fungsi fn-nya ya. Halo, Ca? Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu kan arti titik-titik berarti lanjut sampai F5 ya. F1-nya 2 kali N, kan 2N berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Iya, jadi harusnya 31 ini ya, Ca. Jadi ini question mark ini. Bentar ya, Ca. Biar nyalakan lampu dulu, Ca. Bola. Oke. Itulah dulu ya. Nggak bisa. Oke. Nah, sekarang udah masuk ke garis, ya kan? Waduh. Kacau nih, kelihatan ini. Waduh. Kita lihat lagi ya, Cah, nomor 15. Andri bersepeda dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan sampai di Kota Rogojampi dengan waktu tempuh 2 jam. Di Kota Rogojampi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti berikut ini.
Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju kota Kalibaru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Berarti kecepatannya sama ya. Berapakah waktu yang dibutuhkan Andri untuk sampai di kota Kalibaru, ya kan? Berarti ya, kalau kita buatkan dalam satu garis lurus lintasannya ya kan, Dek, lintasan yang sudah dilalui oleh si Andri. Ini ya. Gitu ya, Dek. Oke. Nah, berarti tadi kan si Andri berangkat dari dari pelabuhan Ketapang, ya kan? Nanti dia nanya di kota Rogo Jampi. Andri bersepeda dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan sampai di kota Rogo Jampi dengan waktu tempuh 2 jam. Di kota Rogo Jampi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti berikut ini. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan perjalanan menuju Kalibaru ya dengan kecepatan. Oh ya udah ya. Berarti berangkat dari sini dong siapanya sih? Si Andrinya ya, tepatnya tadi berangkat dari Ketapang. Dia mau menuju Kalibaru ya kan? Kalibaru. Ternyata dia udah jalan kan? Udah jalan, berarti disinilah ceritanya itu ya. Nah, di sini dia istirahat, namanya kotanya Rogo Jampi. Entah apa-apa ini ya. Oke, 10 kilo kalau lihat dari rambu-rambu itu ya. Nah, kalau ke sana nanti jaraknya 45 gitu kan? Artinya dia apa tadi? Berjalan dari Ketapang, udah sampai di Rogo Jampi dia lihat rambu-rambu itu ya. Nah, ada rambu-rambunya di sini kan? Ya tentu benarlah ke kiri gitu. Cocok ya dari gambarnya kan? Nah, berarti tadi ya, tadi dia dari Ketapang sampai Rogo Jampi ini butuh 2 jam katanya ya. Ternyata perjalanan ini 2 jam. Kelihatan sih ya, berarti kecepatannya kalau yang 30 kilo ditempuh dalam waktu 2 jam, ya berarti kecepatannya itu kan titik. Jadi V, ya V-nya berarti 15 lah ya. 15 km dia berarti setiap jam. Maka 2 jam tembus 30 kilo gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dari Rogo Jampi ke Kalibaru katanya dengan kecepatan rata-rata yang sama. Berarti 15 km per jam sama juga nya dari sini juga 15 km per jam. Ya berarti 45 kilo itu gampang dong ya. Bisa dia tempuh selama 3 jam kan. Orang 1 jam 15 kan. Kalau 2 jam 30 ya berarti supaya 45 harus 3 jam gitu ya. Sehingga dia butuh waktu, kalau total perjalanannya sih dari Ketapang sampai Kalibaru ya butuh 5 jam gitu loh ya. Tapi kalau pertanyaannya apa? Ya kalau dari Rogo Jampi ke Kalibaru 3 jam gitu ya. Nah, tinggal ini pertanyaannya mana sih sebenarnya ya. Dari jawaban sih nggak ada jawaban 5, yang ada 3. Ya kita anggap aja itu nanyanya dari Rogo Jampi sampai Kalibaru ya. Gimana, Ca? Iya, Pak. Iya ya. Baik. Kita lihat berikutnya. Persamaan garis yang melalui ini dan gradiennya sekian, ya toh? Ada persamaannya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 gitu ya. Tinggal disubstitusikan saja ya, dimasukkan. Maka diperoleh hasilnya ya, Y dikurang Y1-nya minus 2 ya, berarti Y kurang min 2 sama dengan gradiennya minus 4. Minus 4 dikali X kurang 5 gitu kan. Oke, makanya jadi Y minus-minus tentu jadi tambah 2. Minus 4-nya kali ke dalam jadi minus 4X 20 gitu ya. Kemudian tinggal mengganti saja, memindahkan semua ke ruas kiri ya kan. Tentu menjadi Y. Nanti yang ada X-nya pindah ke kanan jadi positif 4X. Yang nggak ada X-nya justru pindah ya, berarti 20, maka 2-nya pindah ke kanan, jadi minus 2. Sehingga diperoleh ya hasil akhir Y tambah 4X sama dengan 18 gitu ya.
Y tambah 4X 18, yang cocok itu pilihan yang D. Ini ya. Gitu. Oke deh, itulah untuk nomor 16. Baik. Waduh. Tadadadam. Oke ya. Nah, kita lihat berikutnya ya, Ca, untuk nomor 17. Gradien dari garis yang melalui dia ada 2 titik di situ dikasih tahu ya. Maka gradien garis kalau ada 2 titik, maka nanti itu adalah selisih Y ya. Jadi selisih Y, Y2 kurang Y1 per selisih X, X2 dikurang X1 gitu ya kan. Maka hasilnya ya tinggal angkanya aja. Y2-nya 6 dikurang Y1-nya minus 5. Kemudian per X2-nya di situ minus 3 dikurang X1-nya adalah 2 ya. Sehingga ini nanti menjadi 6 ditambah 5. Yang di sini udah pasti minus 5 kan? Maka hasil akhirnya adalah 11 per minus 5. Maka min 11 per 5 ya, bertanda negatif. Jawabannya adalah yang C ya kan? Oke. Gitu ya. Gampang dong. Gampang banget. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 18D. 18 ada wawunya ini kan? Ada wawunya. Gimana wawunya? Masih ingat, Cah? Ada wawunya. Gimana? Nanti gini ya. Y-nya kurangkan. Jadi Y-nya kurangkan ke sana gitu ya. Jadi Y-nya dikurangkan. Nah, hasil pengurangannya menjadi milik si X gitu loh. Sebaliknya, kalau Y-nya dikurangkan ke sana, nanti X-nya kurangkannya kemari ya, dikurangkan menjadi milik si Y gitu. Ya udah, langsung kita kurangkan aja. Negatif 5 dikurang negatif 4, berarti kan jadi negatif 5 ditambah 4 ya. Negatif 5 ditambah 4 ya negatif 1 dong ya. Berarti negatif 1 dia menjadi milik si X gitu loh. Nah, sekarang yang ininya ya, negatif 4 ya, negatif 14 ya kan? Negatif 14 ini, negatif 14 menjadi milik si Y sama dengan jauh kali jauh. Ya, jauh kali jauh berarti negatif 6 kali negatif 5 ya. Nah, negatif 6 kali negatif 5, jauh kali jauh kurang dekat kali dekat berarti negatif 4 dikali 8 gitu ya. Kalau Bang lihat-lihat tidak ada jawabannya nih ya dari perbandingan angkanya ya kan. Karena di sini min X min 14 gitu ya. Y. Sementara hasilnya ini 30 ya toh. Negatif kali negatif jadi positif kali positif jadi tambah ya. 32. Udah ngaco lah ini ya. Maka nanti hasilnya berarti dari sini ya kan? Min X minus 10, 62 ya. Kalau dikali negatif semua nggak ada masalah. X tambah 14Y sama dengan negatif 60, 62 ya. Nah itu udah ada jawabannya nih. Ya, itu pun coba kita cek dulu sekali lagi memastikan ya. Negatif 5 dikurang negatif 4. Hasilnya pasti negatif 1 ya. Terus negatif 6 dikurang 8 negatif 14 kan, jadi nggak akan mungkin 12 juga sih ya, biar cocok-cocokin kemari. Memang 14 cocok ya. Jauh kali jauh udah pasti 30.
dekat kali dekat memang minus 32, cuma kan dikurang jadi tambah 32. Udah cocok sih ya. Nah, jadi memang masalah di sininya. Oke. Bisa ya, Ca? Halo, Ca? Iya, Pak. Nah, seandainya nantinya soalnya esai, mungkin nggak gitu caranya. Kita pakai konsep dasar ya. Konsep dasarnya gini. X kurang X1 gitu ya. X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Gitu caranya ya. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. X dikurang X1-nya berapa? X dikurang minus 6 berarti ya. Oke, per X2-nya. X2-nya gitu. Sama dengan Y dikurang Y1-nya. Y1-nya minus 4. Dah, per Y2. Y2-nya adalah minus 5 ya. Minus 5 kurang minus 4. Gitu. Maka diperoleh hasilnya adalah X tambah 6 per 14. Sama dengan Y tambah 4 per. Ya kan? Ini kan jadinya minus 5 tambah 4. Ya negatif 1 gitu ya. Oke. Maka nanti dikali silang ya, Dek. Yang ini kalikan ke sini. Nanti yang ini kalikan ke sana ya. Berarti negatif 1 dikalikan ke 6 ya negatif 6. 14 dikalikan Y 14Y. 14 dikali 4 berarti 28, 56 ya kan. Oke gitu ya. Nah tinggal lihat siapa mau kita pindahkan kemana gitu ya. Misalkan ini kita pindahkan kemari aja biar X-nya udah positif, Y-nya positif ya nggak apa-apa ya. Nah berarti jadi kalau kita pindahkan ini ke sana. Berarti ini kan minus 6-nya tetap. Tapi 56-nya yang pindah. Tambah 14, Y ya. Maka ini tadi minus 62. Ini X tambah 14, Y ya. Ya sama aja gitu ya. Oke. Dari awal sih udah kelihatan kan. Karena tadi koefisien X-nya 1, Y-nya 14. Sementara di pilihan tidak ada yang cocok ya kan. Maka udah pasti salah itu ya. Soalnya ada kesalahan di pilihan jawabannya. Begitu kira-kira ya, Ca? Iya, Pak. Nggak dengar loh, Ca. Iya, Pak. Oh iya, bagus. Nah, kemudian kita lihat untuk nomor 19. Nah, itu pun ada wow-nya ya. Nah, ini wow-nya. Gimana kemarin wow-nya itu? Kalau dia tegak lurus berarti 2 langkah ya. Kalau sejajar lebih enak, 1 langkah aja. Gitu loh. Wow, 2 langkahnya apa? Jadi nanti dia ada 2 langkah. Apa tuh? Jadi ini cuekin aja, anggap aja nggak ada 12-nya, buang aja, nggak perlu dia di situ ya kan. Nah jadi tukar koefisien itu yang pertama ya. Jadi tukar koefisien ya, tukar koefisien. Oh berarti tadi gini 3Y ya berarti menjadi 3X gitu loh, namanya tukar koefisien ya. Yang tadi 3 milik si Y berarti menjadi milik si X gitu ya, menjadi 3X. Nah, ini kan min 5 ya. Min 5 tadi milik si X, sekarang menjadi milik si Y gitu loh ya. Sama dengan bla 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 bla. Pokoknya ini langkah satunya dulu. Dan 2. Ya kan? Langkah 2-nya apa? Salah satu tukar tanda ya. Salah satu ya tukar tanda. Ya, atau bahasa lainnya salah satu dikali negatif gitu, Dek. Biar cantik sih, yang negatifnya aja dikali negatif biar jadi positif kan salah satu aja. Berarti misalkan 3X-nya nggak usah dikali negatif. Yang negatif 5Y-nya aja berarti kan jadi positif 5Y gitu loh ya. Maka jawabannya udah pasti 3X 5Y. Ya. 3X negatif udah jadi salah itu ya. Ini negatif, ini udah pasti bukan. Ini bukan, pilihan yang 2 ini cocok. Nah, tinggal berapa hasilnya, ya tinggal cocokin aja kan. Kalau di ruas kiri dia 3X tambah 5Y, di kanan juga harus 3X tambah 5Y gitu ya. Hanya untuk X dan Y-nya dimasukkanlah titik yang dikasih tahu. Y-nya minus 6 gitu kan. Oke, tinggal hitung. Maka kita peroleh 3X tambah 5Y sama dengan
ini 15, ini negatif 30 ya. 15 ketemu negatif 30 ya berarti negatif 15 gitu ya, Dek. Sehingga jawaban yang cocok menurut pilihan itu adalah yang B ya. Jawabannya yang B. Kira-kira seperti itu ya, Ca. Gimana untuk 17, 18, 19D? Aman ya? Iya, Pak. Mantap. Oke, nah kita lanjutkan ya, Ca. Nomor 20 ya, Dek. Katanya gini, persamaan garis yang melalui titik minus 6,3 dan sejajar dengan garis yang melalui gitu ya. Oke, sejajar katanya. Nah, berarti dari sini bisa kita cari persamaan garis ya. Nah, ini bisa kita cari persamaan garisnya ya toh. Ada wow-nya tadi kan, cari persamaan garis. Kayak mana? Ini ya. Ini kurangkan kemari milik si X ya. Sebaliknya ini kemari milik si Y ya. Minus 6 kurang min berarti jadi tambah ya. Minus 6 tambah 7. Kalau minus 6 tambah 7 jadi 1 ya. Berarti menjadi 1X gitu loh. Oke. Kemudian 3 kurang 8 minus 5 ya. Berarti minus 5Y gitu ya, Dek. Oke, cukup. Kita nggak perlu cari ini ya. Yang ininya nggak perlu dihitung. Tidak perlu. Oke, jadi paling tidak garis yang ini kita udah tahu persamaannya X kurang 5. Nah, kalau dia sejajar, itu tadi lebih enak daripada tegak lurus. Tegak lurus tadi 2 langkah kan. Kalau ini 1 langkah aja ya. Kalau dia sejajar. Ikutin aja langsung. Apa persamaan itu aja langsung tuliskan. Jadi kalau di soal itu X kurang 5Y, maka jawabannya pun pasti X kurang 5Y gitu loh. Di kanannya ya X juga apa X-nya dikurang 5 apa Y-nya gitu ya. Masukkanlah titik yang dikasih tahu. X-nya tadi minus 6 ya kan, Y-nya 3 gitu loh. Ya. X dikurang 5Y sama dengan ini kan negatif 6. Negatif 15 berarti nanti totalnya jadi negatif 21 ya. X kurang 5Y gitu ya. Paling tidak sih tandanya harus 1 positif 1 negatif ya. Beda tanda ya. Jadi X-nya positif negatif. Kalau sempat ada yang sama tanda otomatis salah itu ya. Di sini ada si 1 yang otomatis salah yang C ya. Orang tandanya sama pasti salah. Nah kalau kita lihat sini koefisien X-nya positif, nggak ada dari yang tersisa ini kan, nggak ada. Berarti tinggal dikali negatif aja ya, dikali negatif gitu Lidi. Kalau dikali negatif hasilnya kan menjadi yang tadinya X tadinya min 5Y berarti positif 5Y. Sama dengan min 21 menjadi positif 21 ya. Maka inilah jawabannya. Oke, kadang-kadang penulisan kayak gini dia di apa aja, ditukar posisi aja nggak masalah ya. Yang penting tandanya tetap. Ya,
Artinya kan 5Y-nya ditulis belakangan, ditulis di depan nggak apa-apa. Yang penting tandanya positif yang ikut aja. X-nya negatif jadi di belakang gitu ya, sama dengan 21. Oke. Sehingga yang sama dengan itu adalah yang A, ya kan? Gitu. Bisa lah ya, Ca. Untuk nomor 20 kan, Dek? Kalau ini bisa diulang-ulang lagi bisa, pasti mantap banget. Ya kan, Ca? Iya, Pak. Baik, nah kemudian kita lihat yang 21. Apabila harga susu kedelai dinyatakan S, harga minuman jus kemasan adalah J, maka gitu kan? Ya udah. Nah, di gambar 1 itu yang 32.800 ya. Yang 32.800 paketnya itu kan susu kedelainya 4, berarti 4S ya. 4S ditambah jusnya itu 2 ya. Berarti 2J tambah 2J kan sama dengan 32.800 ya. 4S 2J 32.800. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Ternyata bisa tambah 1J 16.400 ya kan. Jadi kalau ada seperti ini benar, yang bawah juga ya benar juga ya. Manapun dari dua itu untuk paket 1 ini semuanya benar. Ini masalahnya di sini kan, misalnya ya. Oke. 4S tambah 2J cocok. 2S 1J cocok, ya kan? Oke, cocok ini semuanya masih. Nah, cuma bagaimana dengan yang sebelah kanannya gitu kan? Yang sebelah kanannya pakainya kan segitu ya. Berarti kita buat 2S ya, Dek. 2S tambah 3J sama dengan 25.200. Kalau ini kayaknya enggak bisa ya, karena 2 mau dibagi berapa kan enggak ada kan. Berarti udah gitu aja. Sehingga 2S tambah 3J 25.200 sih benar. 2S tambah 2J ini salah ya, masalahnya di sini kan. Iya, sini salah. Kemudian yang ini 2S 3J benar. 2S tambah 1J. Iya benar juga sih ya. Ya, jadi ini sih benar, ini benar, tapi ya, tapi yang apa? Yang mencerminkan ceritanya ya ini yang A gitu ya. Nah, biar cocok ke ceritanya. Kalau persamaan sih ya A sama D sih benar-benar saja ya. Jadi ini lebih cenderung ke ceritanya karena kan memang susunya ada 4. Jadi pengali S-nya 4 aja gitu, enggak usah disederhanakan ya. Jadi dia mewakili ceritanya aja. Gitu ya, Del? Aca? Iya, Pak. Iya. Ini bisa kayaknya semua masuk ya. Oke, bisa semua masuk. Yuk kita lihat nomor 22 ya. Wahyu dan Putri membeli buku tulis ballpoint dengan merek di toko yang sama dan toko yang sama. Wahyu membeli 4 buku tulis dan 2 ballpoint ya. Oke. Ya udah, buku tulis kita anggap X ya kan, ballpoint Y. Berarti nanti 4X gitu kan, Dek? Tuh, mana sih? Berarti ini berapa tadi? 4X ya, buku duluan kan, tambah 2Y itu 34.000 ya, 34.000. Kalau persamaan satu ini bisa disederhanakan, 2X Y 17.000 gitu ya, Dek. Nah, ini anggaplah dulu sebagai persamaan satu ya kan, mana nanti lebih enak dipakai, apakah yang sebelum disederhanakan atau yang sesudah gitu ya. Kemudian persamaan duanya 3 buku tulis, 3X ditambah dengan 1 ballpoint Y kan sama dengan berapa tuh? 23.000 ya, 23.000. Ini persamaan
2 karena memang nggak bisa disederhanakan lagi ya. Oke. Apabila Dewi membeli 5 buku ya, 5 buku dan 7 ballpoint, ya harus bayar berapa? Ya wes. Ini 1 dan 2 udah bisa langsung dieliminasi kan? Bisa ya. Nah, ini sama ini kan eliminasi aja ya. Oke. Dikurangkan ke atas saja, bisa ya. Kurangkan ke atas. Berarti kan 3x dikurang 2x, dapat dong x ya kan? Y dikurang Y habis. Ini nanti dapatnya itu 6.000 ya. Oh. Itu artinya berarti harga sebuah buku, karena X tadi mewakili buku ya, 6.000 ya Dek. Nah tinggal kita cari Y-nya gitu kan, masukkan ke Y ya. Berarti 2X, Mas, yang paling sederhana yang kedua ya. Kita masukkan ke situ aja. Berarti 2 dikali X, 2 kali 6.000 ditambah Y sama dengan 17.000. Ya, ini kan 12.000 ya, Dik. 12.000 ditambah Y. Tentu gampang ya, Y-nya pasti 5.000 gitu ya, Dik. Oke. Nah, maka tinggal kita ke pertanyaannya. Dia nanya apa sih? Pertanyaannya adalah 5 buku tulis ditambah 7 ballpoint 7Y. Maka 5 kali 6.000 gitu kan, ditambah 7 kali 5.000. Sehingga diperoleh ini 30.000 ya kan, tambah 35.000. Maka hasilnya adalah 65.000 ya. Segitulah yang ia bayar untuk barang ya. 5 buku tulis, 7 ballpoint gitu ya, Dek. Maka jawabannya adalah yang B gitu. Benar kan, Dek? Ya, Ca? Gimana, Ca? Masih fresh kan? Tidur, Ca? Enggak kan, Ca? Iya, Pak. Enggak dengar. Aca? Halo, Pak. Cek, cek. Oh iya, oke. Dengar ya. Bisa ya, Ca? Bisa, Pak. Yuk, kita lanjut nomor 23. Harga satu baju, 3 kaos, 185. Harga 3 baju, 3 kaos, 275. Dia nanya harga 2 baju, 1 kaos gitu kan? Oh, gampang dong ya. Gampang banget ini, Bang. 1 baju berarti B. 3 kaos ya, 3K. 185.000-nya nggak usah lah ya, karena semua pun dalam ribu ya. Yang dikasih tahu pun dalam ribu semuanya. Ribunya hilangkan aja lah. Kemudian harga 3 baju, 3B dan 3 kaos ya kan. 3 baju, 3 kaos sama dengan 275. Ya. Maka nanti ini tinggal kurangkan aja ya. Kurangkan aja cocok ya kan. Kurangkan ke atas saja. Berarti K-nya habis, 3B dikurang 2B. Terus 5 kurang 5-nya 0, 7 kurang ini nggak bisa, pinjam. 17 kurang ini 9 ya. Oke, berarti 90. Maka B-nya adalah 45 ya, atau 45.000. Itulah harga satu baju. Nah, kemudian kita carilah harga 1K, 1 kaos ya kan. Kita masukin kemari aja ya. Kita masukkan ini ke persamaan 1 ya kan, kemari. Biar dapat 1 kaosnya. Maka jadinya 45 ditambah 3K sama dengan 185. Sehingga 3K sama dengan, benar ya? 185 dikurang 45. 140. Waduh, kayaknya jelek amit ini ya. 1 baju, 3 kaos 185. 3 baju, 3 kaos. Benar sih ya. Dikurangkan ke atas, 3B kurang 1B, 2B. Benar. 275 kurang 180, 90 sih benar ya. Benar sih 90. Berarti 2B 90, ya 1B 45 gitu ya.
Nah, sekalipun dia nanyanya nanti 2B, ya kan? Kalau kita lihat di sini kan pertanyaannya nanti 2 baju. 2 baju sih udah ada ya, 90. Yang jadi masalah di sini kaosnya jelek, ya. Nah, harga kaosnya 140 kan? Dibagi 3 ya berapa kan? Pecahan ya harga satunya. Kalau 140.000 dibagi 3 berapa itu? Kalau 120-nya aja, kita buat silih-silihnya sini. Kalau 120 dibagi 3 itu 40.000 ya. Nah, tadi kan 120, berarti ada lebihnya 20 lagi. Kalau 20.000 dibagi 3, 20.000 dibagi 3 yaitu 6.666 ya. Berarti tadi ini 40.000 ya kan? Berarti 46.000 lah ini, 46.666. Ya jelek ya. Tentu kalau ditambahin berapa itu? 136 ya. Udah ada jawabannya ya kan? Dia harusnya jawabannya 136,666 gitu ya. Oke. Halo Cah, bisa ya Dek? Bisa, Pak. Kita lihat nomor 24. Jumlah dari dua bilangan asli 27, selisihnya 3. Hasil kalinya berapa? Itu gampang ya, Dek. Ditambahkan 27 berarti X tambah Y 27. Selisihnya 3 ya. Kan aja ya, kurangkan. X-nya habis, Y kurang-kurang jadi tambahlah 2Y. Ini 24 ya kan? Berarti dibagi 2, maka berarti Y-nya adalah 12 ya. Sementara X tambah Y 27. Kalau Y-nya 12, ya berarti X-nya pasti 15. Biar selisihnya 3 kan? Nah, pertanyaannya apa? Maka X kali ya 12 kali 15 ya 180 ya. Nah, yang itu mudah. Oke. Berikut. Keliling suatu persegi panjang adalah 54. Persegi panjangnya 3 kali lebarnya. Berarti berapa luasnya gitu kan? Keliling lah ya. Keliling itu berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Itulah yang 54. Disederhanakan bisa sih bagi 2 semua ya. Tambah lebar berarti 27 gitu kan? Nah, ternyata katanya apa? Katanya panjangnya itu 3 kali lebar. P itu 3 kali lebarnya gitu ya. Maka tinggal substitusikan, artinya P itu boleh diganti dengan 3L. Sehingga diperoleh dari ini, ya kan? Apa persamaannya? P ganti 3L dong. 3L, lah jelek-jelek melulu ya. Ya kan? Panjang persegi panjang 3 kali. Oh, 3 lebihnya, bukan 3 kali ya. Sorry, salah. Berarti kalau 3 lebihnya, otomatis selisihnya ya 3 ya. 3 lebihnya dari yang lain. Oh, loh. P kurang L ya sama dengan 3. Ya ini nggak ada bedanya sama soal yang di atas tadi ya. Sama persis pun. Nah, berarti dari sini otomatis dapatlah panjangnya dan lebarnya. Panjangnya 15 ya lebarnya 12 ya. Lagi-lagi yang tadi ya. Hanya dia ceritanya diganti aja ya. Tapi secara prinsip perhitungan sama, ini nomor 24 sama dengan nomor 25. Gitulah ya, Ca. Untuk latihan soal kita hari ini ya, Ca. Iya, Pak. Oke, semoga dimengerti, diulang-ulang, nanti ujian siap banget ya. Nanti kita latihan lagi soal yang sejenis sampai ujian mak jelek ya. Iya, Pak. Gitu ya, Ca. Iya, Pak. Jelasnya suaranya, Ca. Putus-putus tetap ya. Jelas kok, Pak. Oh, jelas. Oke lah kalau jelas. Maklum lah, karena di sini HP laptopnya pun laptop tua, jadi kadang-kadang nggak jelas dia. Oke lah, jadi sekian dulu. Ininya kita apakan dulu ya. Iya, Pak. Kita stop share. Oke, baru recordnya.